Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Kami dari kelas 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan materi sejarah Indonesia tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membacakan materi pertama. Sistem politik dan pemerintah memiliki ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut. Pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang ketiga, presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Yang kelima, jatuh bangunnya kabinet atau silih berganti pemimpin kabinet. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Nasir pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyuni, dipimpin oleh Muhammad Nasir dengan program sebagai berikut. Pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan. Yang ketiga, penyempurnaan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet masa demokrasi liberal kedua yaitu Kabinet Sukiman pada 27 April sampai 3 April 1952 merupakan kabinet koalisi antara Masyuni dan PNI dengan program sebagai berikut. Pertama, menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, mempercepat persiapan pemilu. Yang keempat, menjalankan Polin bebas, aktif, serta memasukkan. Yang kelima, Irian Barat ke wilayah Indonesia. Kabinet masa demokrasi liberal yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan jokan kabinet dengan program sebagai berikut. Pertama, program dalam negeri yaitu menyelenggarakan pemilihan umum konstituante DPR dan DPRD. Kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Program yang kedua yaitu program luar negeri dengan sebagai berikut. 1. Menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda. Kedua, mengembalikan Irian Barat. Kemudian kabinet masa demokrasi liberal berikutnya yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo pada 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU dengan program sebagai berikut. Pembebasan Irian Barat secepatnya. Yang kedua, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang ketiga, menyelesaikan pertikaian politik. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Yang materi kedua akan dibacakan oleh rekan saya Hamdani. Selanjutnya, kabinet pada masa demokrasi liberal selanjutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 31 Juli 1955 sampai 3 Maret 1956 dengan program yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan, dari mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, pembatasan korupsi. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan Pol LN bebas aktif. Yang selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo II
pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957 merupakan koalisi 3 partai PNI, Masyuni, dan NU. Program sebagai berikut: perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan program dari Ali Sastro Amijoyo II, yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selanjutnya, Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959 mempunyai program sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan KMB. Yang kedua, pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan 5 tahun menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, Kabinet Juanda. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya karena barusan ada kesalahan teknis gitu Bu. Banyak yang telepon barusan teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.